Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OIF, kembali lagi di podcast OIF UMSU. Saat ini kita bersama Kak Aji. Halo Kak Aji. Halo Nilam, Ya gimana kabarnya hari ini Kak Aji? sangat baik. Sangat baik. Kak Aji boleh dong kenalin diri kakak itu kegiatannya lagi apa, ngapain sekarang? Boleh dikenalin dulu ke Sobat OIF kita pada hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengundang di podcast ini. Eh, Tadi sudah dikenalin Nilam, kalau nama saya Ajraini. Sekarang kesibukannya sebenarnya lagi S2 di ENU di Australia, tapi sekarang lagi musim liburan jadi balik ke Medan gitu. Oke, jadi Kak Aji ini sedang berkuliah di Australia National University teman-teman. Sedang berkuliah S2 ya Kak Aji. Nah, jadi podcast kali ini tuh kita mau bahas gimana perkuliahan Kak Aji di sana, terus juga kehidupan di Australia seperti apa, dan tentunya berkaitan dengan astronomi juga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak Aji, ini kan sudah menjalani liburan ya di Medan gitu. Kembali ke OIF UMSU lagi. Selamat datang Kak Aji di rumah lama di OIF UMSU. Gimana perasaan Kak Aji nih kembali lagi ke Medan setelah berkuliah di Australia selama 1 semester ya Kak? Ya, Satu gimana semester benar. perasaannya Kak Aji? Karena baru 1 semester jadi nggak kerasa banget ya perbedaannya. Itu pun nggak sampai 6 bulan juga 1 semesternya kan, cuma kayak 3-4 bulanan gitu kan. Tapi yang paling kerasa itu makanan ya. Jadi ketika balik ke Medan tuh langsung, mencoba berbagai makanan-makanan kita lah gitu, karena di sana nggak bisa didapetin gitu. Jadi sangat-sangat senang gitu ketika bisa balik ke Medan dan tentunya bertemu sama keluarga dan teman-teman. Oke, tentu tentu sangat rindu ya Kak sama Mhm. makan-makanan Medan kayak kalau Kakak tuh paling suka makanan Medan apa Kak? Nggak spesifik makanan Medan mungkin ya, mie Oke. Aceh. Oh, mie Aceh, Iya ya. Tentu mie Aceh banyak ya di warkop-warkop di iya. Medan ya, Kak. Kalau di Australia tuh kebanyakan makanannya tuh gimana, Kak? Apakah ada mie-mie juga atau gimana? Mungkin ada mie ya, tapi kayaknya sih kebanyakan kalau yang memang, muslim friendly gitu kan, halal gitu, Mhm. itu Turki gitu, terus makanan Bangladesh mungkin gitu ya, makanan-makanan, Timur Tengah sama Asia Selatan kali, gitu. Oke. Tentu ya kita jauh dari rumah tuh sangat merindukan rumah, apalagi makanan ya, Kak, yang biasa kita makan juga. Oke, jadi kita mau tanya-tanya dulu perkuliahan Kak Aji selama di ANU ya Kak, Mhm. 1 semester itu gimana? Kakak boleh ceritain dulu mulai dari pembelajarannya tuh di metodenya tuh gimana di sana? Seperti itu Kak. Oke. Karena Kakak ngambilnya tuh yang coursework kan ya, walaupun nanti di akhir ada risetnya, Mhm. tapi tetap di awal semester itu kita, belajar masuk ke kelas, ada mata kuliahnya gitu kan. Dan kalau di Indonesia kan sistemnya apa namanya, SKS ya, Mhm. berapa SKS. Nah, kalau di sana sistemnya units namanya gitu kan sebutannya gitu. Jadi biasa satu mata kuliah itu 6 units, jadi maksimum bisa ngambil per semester tuh 24 units gitu. Jadi total mungkin ada 4 mata kuliah yang bisa diambil dalam 1 semester. Dan perkuliahannya ya seperti kita datang ke kelas, ada tugas, itu masih sama sih gitu. Oke. Lebih apa ya Kak, lebih menarik mana? Kakak kan S1-nya di Astronomi ITB ya. Lebih apa ya, maksudnya tuh kayak lebih asik pembelajaran yang gimana tuh kalau Mmm, di-compare gitu Kak? Kak, kalau di-compare ya sama Mhm. dulu yang pengalaman Kakak, tapi mungkin ini balik lagi ya, ini hanya berdasarkan pengalaman, mungkin sekarang juga banyak di Indonesia, di ITB juga yang melakukan metode belajar yang seperti ini. Tapi yang paling, saya senangi ketika belajar di sana adalah, banyaknya diskusi di kelas, gitu. Jadi di sana itu banyak, mata kuliah, dosen-dosen tuh yang menerapkan sistem workshop gitu. Jadi misalnya, ada satu mata kuliah namanya Kosmologi dan Galaksi, gitu. Jadi sebelum kuliah, kita tuh punya kayak satu website gitulah, di mana di website itu kita bisa masukin tugas kita di sana gitu kan, terus kita bisa baca, eee, paper-paper yang disuruh untuk Mhm. dibaca dan kita bisa menonton video pembelajaran yang udah di-upload sama, profesornya gitu. Jadi sebelum kuliah kita wajib untuk menonton itu video, lalu setelah, video itu selesai ada kuisnya di website itu. Jadi kita tuh punya
pengetahuan dulu gitu. Jadi ketika kelas offline-nya, kita udah enggak ada jadi si lecturer-nya, si dosennya itu udah nggak lagi ngejelasin lagi dari awal, dari nol gitu. Jadi dalam waktu misalnya 3 jam itu dia kasih study case. Mungkin ini banyak ya terjadi di luar negeri ya, udah biasa kita Iya. dengarkan kalau orang-orang sharing tentang ini. Jadi kita diskusi gitu dari apa yang udah kita tonton sebelumnya gitu. Jadi lebih kebayang gitu, oh maksud yang kemarin ditonton tuh, maksud konsep itu ini gitu setelah dipraktekin. Habis itu nanti ada grup assignment-nya lagi, habis workshop-nya itu gitu. Jadi dalam satu apa ya, belajar satu bab kita bisa dapat metode pembelajaran, maksudnya ya belajar dengan cara yang berbeda-beda dan itu lebih nyerap ternyata gitu di sayanya gitu. Iya, berarti kita tuh lebih kayak persiapan diri dulu sebelum Betul. berkuliah gitu ya, Kak. Bener. Kita baca-baca dulu atau lihat-lihat dulu dan itu menarik ya. Maksudnya kayak kita tuh lebih harus ada modal atau Bener. bekalnya dulu, terus nanti tinggal dilengkapin sama dosen-dosennya. Bener. Oke, tadi kita udah dengar gimana perkuliahan Kak Aji di sana, terkait dengan dosennya, metodenya gimana. Sekarang kita mau nanya nih Kak soal lingkungannya. Apakah di universitas yang Kakak sedang belajar di sana nih, apakah Muslim friendly atau gimana? Apa aja fasilitas yang ada di kampus Kakak nih? Boleh diceritain? Kalau Muslim friendly iya, sangat Muslim friendly dan banyak juga Muslim-Muslim, apalagi yang pakai jilbab gitu kan. Jadi tidak ada perasaan kita didiskriminasi atau terasing, itu tidak ada ya. Terus terkait dengan fasilitas tadi ya, fasilitas apa aja yang tersedia, mungkin sama seperti fasilitas-fasilitas kampus-kampus pada umumnya ya, perpustakaan gitu, akses ke jurnal-jurnal internasional, sama saya ngerasa sekarang-sekarang ini tuh ENU itu ini ya sangat mengencourage studentnya itu untuk selalu rutin cek mental health-nya. Kondisi jadi tuh suka dapat email gitu, well-being kamu gitu, mental kamu Dan bagaimana itu kalau free juga? dan itu free for Oke. student gitu. Oke. Sejauh ini kalau tadi kan Muslim friendly ya, Kak. Seberapa banyak sih teman-teman Muslim yang ada di sana? Maksudnya mungkin teman dari kelas Kakak dulu nih. Ada kalau dihitung tuh berapa persen gitu, Kak? Nah, karena sistem kelasnya kita tuh berdasarkan mata kuliah ya, jadi tiap kelas tuh bisa beda-beda temennya gitu kan. Tapi kalau yang seangkatan sesama anak astro yang datang di semester itu tuh ada satu, yang teman saya deket ya, atau satu, dua, Dua orang. tiga, Oh, tiga. Oke. satu Indo, satu Malay, satu India. Oh, dari India ya. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri, Kak, untuk yang di angkatan Kakak itu ada berapa orang? Yang astronominya? Yang astronominya ya. Yang astronominya, yang waktu semester itu masuk sih kayaknya cuma kakak ya. Tapi ada di atas kakak berarti ya satu orang perempuan, anak UGM. Terus ada juga setelah kakak masuk baru beliau masuk gitu kan. Kakak masuk Juni, beliau masuknya September, tapi beliau S3. Oh, oke. Nah, ini kan kita mau fokus ke astronominya nih, Kak. Kalau tadi itu Kakak bilang fasilitas ENU itu memang baik, bagus gitu kan ya, sebagaimana universitas yang di luar negeri lah. Kalau untuk astronomi sendiri, ada nggak fasilitas khusus yang memang untuk program studi Kakak gitu, yang di Australia National University? Tentunya karena kita astronomi, kita harus punya observatorium sendiri kan. Iya. Nah, itu memang ada di namanya Stromal Observatory. Tapi itu nggak di main kampusnya gitu, tapi kita kayak harus ke misalnya ini kita di Medan tuh kalau mau ke Stromalnya kita harus ke Brastaginya gitu. Oke. Berarti di sana kayak daerah pegunungan juga, Kak? Iya benar. Oh, gitu. Dan suhunya dingin atau dia gimana ya? Maksudnya kayak suhunya di sana tuh dingin, apakah sesuai dengan musim atau gimana? Iya benar, sesuai dengan musim. Jadi kalau lagi dingin dia dingin banget. Kalau bagi saya dingin banget. Kalau misalnya lagi ini kan musim panas ya di sana. Jadi Stromal itu pernah kena kebakaran di tahun 2003 kalau nggak salah gitu. Salah satu ininya teleskop. Nah, kita tuh kan di OIF UMSU sebagai observatorium dan bisa dikunjungin banyak orang ya, Kak. Kalau di Australia sendiri ada nggak
observatorium yang memang jadi tempat kunjungan edukasi astronomi gitu di sana. Mungkin ada, Kak? Iya ya, Stromboli itu ada kunjungannya juga gitu, kayak Oke. tapi memang nggak seintens dan Mhm. sesering OIF gitu ya. Karena mereka nggak ada planetariumnya sih jatuhnya kayaknya, setahu saya mungkin ya gitu. Kalau ini kan OIF itu memang landasannya selain penelitian juga ada pengabdian ke Iya, masyarakat bener. gitu. Kalau di sana, di Stromlo itu, kalau misalnya kita berkunjung secara umum nih, Kak, itu kira-kira metodenya tuh seperti apa? Teknisnya tuh seperti apa, Kak, di sana? Nah, karena saya belum pernah juga belum Oke. pernah, jadi kurang tahu detailnya bagaimana. Tapi yang saya Oke. tahu tuh harus booking dan Mhm. itu sama ya kayak di OIF kan di-booking Iya, dulu kan bener. dan itu sangat sangat terbatas gitu dan nggak tiap minggu ada gitu. Dan mereka tuh seringnya kunjungannya malam setahu Oh, saya gitu. gitu. Ya sih, karena memang malam lebih banyak, eee, objek lagi yang bisa Iya, betul. diamatin ya, Kak. Oke. Nah selain itu nih, kira-kira setelah kalau di OIF UMSU nih kan kita banyak ketemu sama orang-orang, terus anak-anak remaja yang bicara soal astronomi lah gitu ya kan, Kak. Yang tingkat keinginan tahunya itu, penasarannya itu sangat tinggi gitu. Kalau di Australia sendiri, menurut dari cerita-cerita teman-teman Kakak atau mungkin bahkan di kampus, gimana anak-anak di sana gitu? Apakah memang astronomi itu menjadi hal yang menarik bagi mereka dan kira-kira pertanyaan mereka tuh seperti apa? Kalau di Indonesia tuh kan lebih kayak ke black hole gitu kayak. Jadi sangat-sangat penasaran dengan black hole gitu. Kalau di Australia sendiri itu gimana anak-anaknya di sana terkait astronomi itu? Eh, s- Apa ya, pengetahuan menurut saya pengetahuan terkait astronominya cukup baik, sangat Oke. baik pun bahkan Mm-mm. gitu kan. Mereka tahu hal-hal yang misalnya kayak satelit Jupiter itu ada Oh ada iya, ada ada oke. apa aja gitu mereka tahu gitu. Itu kan cukup spesifik dan jarang Bener. orang yang tahu ya, tapi mereka tahu gitu. Efektif ya, maksudnya kan banyak banget kan Iya kunjungan yang bener. terus datang tuh Mm. nggak berhenti-berhenti. Itu kan menunjukkan sebenarnya anak-anak, guru-guru sekolah-sekolah itu antusias. Dan saya juga jadi sadar bahwa astronomi itu kan nggak ada di kurikulumnya di kurikulum internasional, di kurikulumnya Indonesia gitu kan Indonesia, secara bener. khusus ya mungkin ada lah diselip-selipin dikit gitu kan. Tapi, saya ngelihat anak-anak kalau tahu hal tentang astronomi itu kebanyakan karena tertarik pada awalnya, terus cari tahu sendiri, baca Iya buku, bener. nonton YouTube, Bener. dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, sebenarnya keberadaan OIFUMS itu bisa, mmm, bisa apa tadi ya, menjadi wadah gitu Iya. untuk anak-anak tuh, jadi punya, "Oh iya kalau mau belajar astronomi bisa di OIF," gitu, karena kalau mungkin di sekolah nggak ada, gitu kan. Iya Nah, bener. Jadi itu udah sangat baik. Nah, ini juga kenapa alasan saya melakukan mini riset sebenarnya, tapi belum pernah terukur nih gitu, seberapa besar dampak positif yang dikasih OIF Fungsu ke anak-anak yang pernah datang kunjungan ke OIF gitu. Dari kalau misalnya kita udah tahu nih dampaknya, terus bagaimana persepsi anak-anak, dari situ kan kita bisa kemudian lihat apa yang bisa di-improve, apa yang bisa dipertahankan gitu. Iya, tepat sekali ya. Oke, jadi, Kakak kan dulu pernah di OIF UMSU juga ya, Kak, Mhm. sempat kerja di OIF UMSU juga. Nah, setelah Kakak balik ke OIF UMSU nih, apakah Kakak lihat ada perkembangan di OIF UMSU, terutama tadi kita juga menyajikan film-film gitu kan. Menurut Kakak sebagai mahasiswa S2, apalagi berkuliah di luar negeri, apakah film-film yang kita sajikan itu cukup untuk mengedukasi atau membuat anak-anak itu paham terkait tentang astronomi gitu? Oke. Saya kan nonton ya, ikut nonton Mhm. filmnya gitu. Yang saya suka adalah sebelumnya ini nggak waktu saya di OI sih belum ada gini, Oke. penambahan-penambahan ilmuwan muslim gitu kan, Ya. biasa kan planetarium ya, informasi sains secara umum saja gitu kan, nggak Bener. ada Islam-Islamnya gitu kan. Tapi itu jadi identitas untuk OIF UMSU sendiri gitu kan, karena dia memang observatorium ilmu falak gitu, jadi memang ada unsur Islaminya, jadi itu sangat bagus menurut saya gitu. Dan filmnya sendiri juga sangat sangat saya kan udah kuesioner ya, jadi Iya saya udah benar. baca beberapa, lembar anak-anak. Mhm. Itu tuh ada yang saya juga di momen saya nonton film itu, saya juga terkesima gitu, wah ini kalau anak-anak lihat ini tuh pasti mereka takjub. Yang pertama adalah anak-anak tuh paling sering mention tentang astronot yang lagi benerin teleskop. Oh, oke, Itu di iya, film pertamanya iya, bener. pertama banget tuh. Mereka sangat takjub sama itu, karena itu kayak real banget Mhm. gitu kan. Yang kedua, pas ledakan supernova, Mhm. terus yang boom gitu kan. Iya. Itu juga, eee
ada beberapa anak yang nulis, saya bertanya gitu kan, apa adegan atau scenes di film tersebut yang membuat kamu Takjub. takjub dan, tertarik gitu. Itu ada yang buat, ledakan bintang gitu. Terus saya ngerasa, eee, dan saya juga belajar dari mata kuliah ini, jadi dulu sebelumnya pandangan saya adalah ketika kita mau memasyarakatkan astronomi gitu kan, mau mengkomunikasikan astronomi ke publik, itu goal utamanya adalah membuat orang lebih paham tentang Iya, astronomi. Ternyata saya belajar lama-lama gitu kan dari mata kuliah ini dan dari hal-hal yang lain, tujuan utama dari komunikasi sains itu ternyata bukan itu, tetapi meningkatkan awareness aja. Dari anak yang oke. awalnya nggak tertarik jadi tertarik. Masalah dia paham atau enggak dan lain sebagainya, itu urusan belakangan, itu urusan nanti kalau misalnya gini, oke dia tertarik, mau belajar lebih dalam, Itu ini baca urusan buku oke. gitu, ini pelajari ada lesnya atau ada bukunya atau ada, ya udah kuliah nanti di astronomi gitu. Tapi meningkatkan, ketertarikan Ketertarikan. itu tuh sebenarnya goal utamanya gitu. Jadi saya rasa, eee OIF bisa menumbuhkan itu. Iya, OIF bisa menumbuhkan itu, gitu. Terus saya setelah saya tahu ini saya flashback lagi gitu kan kegiatan-kegiatan yang saya ikutin di OIF UMSU gitu kan, kayak OIF Camp Mhm, gitu kan. bener. Terus mereka melihat bintang, terus mereka melihat matahari gitu. Itu saya juga jadi dan ada anak-anak yang kita lihat memang setiap ada OIF Camp ikut gitu. Itu Iya. kan berarti mungkin dari awal dia juga udah suka astronomi ya, tapi itu maksudnya dia bisa ikut rutin kegiatan OIF, kalau nggak dia attach sama program kita ya apa gitu kan. Itu kan Mhm. berarti setidaknya minimalnya kita tahu kita sudah berkontribusi baik gitu, gitu. Iya bener sih. Bahkan Kak, sampai sekarang tuh masih banyak juga anak-anak yang kayak, "Kak, kapan OIF camp? Kapan OIF camp?" Mmm, Gitu kan. Karena mhm, kita tetap juga, kasih tahu ke mereka kalau kita tuh ada kegiatan untuk publik dan itu bisa diikutin secara gratis juga gitu. mhm, Selain itu kan kita ada kegiatan juga ya untuk masyarakat, pengamatan bulan, INOM itu kan Kak, pengamatan mhm, bener bener. bersama, kegiatan NASA juga, dan itu gratis bisa diikuti masyarakat. Dan setelah dilihat-lihat memang banyak yang, apa ya, tertarik untuk mengikuti itu gitu kan. Mhm, Karena di OIFUP sendiri kan kita buka kunjungannya hanya di siang aja, jadi mereka pengen lihat yang juga, malam, iya yang iya, malamnya tuh kayak apa gitu. sama Jadi Kak Aji kita mau ngobrol tentang beasiswa nih, beasiswa Kakak dari LPDP ya. mhm, Mungkin kita boleh bahas awalnya itu Kakak kenapa bisa tertarik untuk melanjutkan studi astronomi di S2 gitu. Karena mhm, kan tentu kalau S1-nya astronomi mungkin kita ada niatan untuk cari fokus yang lain gitu yang nggak mhm, mungkin yang mungkin tidak linear dengan S1 kita. mhm. Jadi kenapa Kakak bisa tertarik untuk melanjutkan studi lagi di S2 ini gitu? Karena memang saya, senang banget sama dunianya gitu kan, sama dunia astronomi dan saya tahu betul gitu kapasitas diri saya, dan ada banyak sekali yang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau saya tuh suka ikut workshop-workshop atau seminar-seminar online gitu kan, orang-orang itu udah bahas tentang metode ini gitu kan. Saya tuh intunya di kosmologi gitu kan. Terus, ini tuh apa ya gitu, saya banyak nggak taunya ini tuh apa ya, ini apa gitu. Sedangkan itu adalah, topik-topik riset yang memang lagi hangat dibahas sama peneliti-peneliti, sama astronom-astronom gitu, tapi saya banyak nggak tahunya. Jadi saya ngerasa, saya butuh belajar lagi gitu. Jadi atas dasar pengen belajar kembali gitu, karena tahu bahwa masih banyak kurangnya gitu. Oke, itu tadi awal ketertarikan gimana untuk lanjut ke S2. S2 ya, Kak, astronomi. Nah, terus untuk ceritanya bisa mendapatkan LPDP ini, itu mungkin boleh Kakak ceritakan dari awal gimana percobaan Kakak untuk dapat atau lulus dari LPDP ini sampai sekarang gitu? Mmm, saya tuh coba LPDP dari pertama kali coba tuh 2021 21 kalau nggak salah, Oke. 2021. Jadi ini nggak one shot gitu lah kayak orang-orang lain gitu kan. Ini berkali-kali mencoba, gagal di interview. Jadi saya setiap kali gagal tuh di interview berarti ada kesalahan yang sangat-sangat, mendasar gitu kan sebenarnya gitu. Terus saya batch 2 kayaknya ikut di 2021, tapi ada di 1 tahun tuh saya lupa persisnya di tahun berapa, 1 tahun tuh saya tuh kosong nggak ada coba beasiswa karena IELTS saya udah habis masa pada saat itu.
Terus saya sempat bahkan jadi di awal 2021 batch 1 itu saya daftar, tapi nggak akan nyangka kalau saya lulus bahkan di seleksi pertama. Jadi saya gini, Oke. sekali ini kita coba Mhm. untuk tahu bagaimana prosesnya. Udah itu aja sebenarnya waktu itu nyoba pertama kali. Rupanya lulus seleksi administrasi. Di situ saya baru tahu sebenarnya kalau selama kita memenuhi seluruh persyaratan dokumen, ya kita akan lulus seleksi administrasi gitu. Saya kan nggak tahu tuh baru pertama kali coba Iya, beasiswa benar. gitu kan. Terus saya kegirangan kok bisa bisa lulus gitu kan. Ikut tahap kedua tes skolastik namanya. Ya kalau saya dulu skolastik. Ya, jadi kayak tes CPNS-an gitu Oke. gitu. Model-modelnya mirip lah gitu. Di situ saya udah nggak expect saya lulus gitu kan. Eee, ya udah nggak apa-apa, ini kebetulan lulus seleksi administrasi, ya udah lanjutin aja proses, rupanya lulus Lulus juga lagi. gitu kan. Terus saya makin girang, apa nih saya one shot gitu kan. Terus pas interview, mungkin karena kepedean, jadi saya ngerasa waktu interview saya tuh, kayaknya lulus tuh. Terus, maksudnya interviewer-nya juga positif banget gitu Mhm. ngenyambutnya gitu, bertanyanya, sangat bagus gitu. Jadi saya ngerasa jadi setelah saya wawancara orang tua saya nanya, "Gimana?" gitu. Kayaknya Lancar? lulus Iya. sih, gitu kan. Kayaknya lulus ini gitu. Karena seleksi 1, 2 saya tuh nggak berharap saya nggak Mhm. berekspektasi saya lulus, tapi saya lulus gitu. Pas seleksi 3 saya jadinya berekspektasi saya lulus nih gitu Iya, kan. benar. Apalagi pas interview lancar-lancar aja gitu kan. Jadi rupanya pas pengumuman Mhm. saya gagal. Terus itu sakit banget luar biasa gitu kan. Ini nih gara-gara ekspektasi Karena nih gitu berharap kan. ya, Kak? Tidak, dan pada saat itu tidak belajar bagaimana cara me-manage Iya, ekspektasi gitu kan. benar. Terus udahlah, saya perbaiki lagi, esainya saya ubah lagi, saya kirimin ke orang-orang gitu kan yang udah lulus-lulus LPDP, coba di-review esai saya gitu, betul-betul banyak, kesalahan-kesalahan yang major gitu, Oke. terkait dengan, esainya, bukan yang kayak sedikit atau apa, tapi banyak banget gitu kan. Terutama di komitmen pasca studinya gitu. Kamu balik mau jadi Mmm. apa? Gitu. Saya tuh buatnya terlalu, di awang-awang, nggak real gitu kan, nggak konkret gitu. Jadi dia bilang nggak bisa kayak gitu, jadi saya ubah, saya tulis, dan ketika kita nulis aduh jadi panjang nih. Ya nggak apa-apa, Kak, lanjut. Ketika saya tu ketika kita nulis esai itu, eee, kita jadi tahu dan sadar betul kurang kita di mana gitu. Dan kita tahu kayaknya kalau kita cuma sebatas ini, experience-nya nggak akan dapat nih LPDP gitu. Jadi saya, eee, ikut workshop, dan lain-lain, melakukan banyak hal terkait astronomi. Bahkan saya melakukan ini, program komunikasi sains sendiri di desa saya gitu, dengan Oh, tujuan awal untuk bisa nulis something di esai, SNMPTP, oke. heeh. Eee, dan jadi ketika nulis, saya punya nggak segudang juga ya, maksudnya banyak experience di astronomi, saya tuh jadi gampang nulisnya. Dan, di OIF, selama di Mhm. OIF, saya kan jadi tahu, fakta lapangan dan lain, apa sebenarnya yang dibutuhkan astronomi di Indonesia gitu kan. Jadi saya lebih lancar tuh nulis gitu, karena saya tahu, kondisi lapangan seminimal-minimal yang pernah saya alami gitu kan. Jadi lebih real, jadi lebih personal gitu, dan itu ternyata lebih ngebantu. Tapi balik lagi pas coba di next-nya, gagal lagi di interview kan. Jadi waktu itu saya rasa, kayaknya saya memang nggak berkapasitas untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Sehingga saya buatlah keputusan di next batch-nya saya daftar untuk dalam negeri saja, sudahlah gitu kan. Pada saat itu saya masih nyalahin, kayaknya gara-gara orang tua, ridho orang tua saya ini gitu. Kebetulan belum ridho ya, Kak? Belum ridho gitu kan. Dan memang di keluarga kami itu belum ada anak perempuan yang kuliah ke luar Oh, negeri gitu. Ada yang oke. laki-laki, tapi yang perempuan tuh nggak ada. Jadi kayaknya udahlah, nggak mungkin lah gitu. Jadi udah waktu next batch-nya saya ambil dalam negeri di ITB lagi gitu kan. Malah pertanyaan yang muncul adalah dari interviewer-nya, Mhm. "Kenapa kamu di ITB? Kan kamu S1-nya ada di ITB," katanya gitu kan. Nggak mungkin dong dibilang, "Saya udah udah coba di luar negeri Pak, tapi saya gagal." Jadi saya menyadari kapasitas saya, kan nggak mungkin ngomong gitu kan. Iya. Dan pada saat itu pun saya sadar kayaknya mungkin karena orang tua saya nggak restu kalau saya keluar negeri. Jadi, ya karena ada faktor itu gitu kan. "Kamu bandingkanlah, kamu di Medan, Medan ke Malaysia lebih dekat Lebih daripada dekat. Medan ke Bandung," kata, "Iya Iya, Pak, tapi benar. di Malaysia tidak ada astronomi murni gitu yang saya tahu," gitu kan.
"Masa? Kamu kurang riset kali," katanya gitu. Terus kayak saya tahu betul karena saya udah cari kan. Mhm. Cuma saya tuh punya kekurangan yang saya sadari dari awal, saya tuh kurang pandai berkomunikasi gitu. Mmm. Jadi apa yang ada di kepala saya, sama apa yang saya ucapin, bahkan sekarang nih ketika kita podcast, itu kadang suka nggak, "Tadi maksudnya nggak kayak gini, maksudnya," gitu. Oke. Jadi nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, terus gelagapan gitulah karena udah ditodong terus. Sebenarnya Bapak itu baik, untuk tahu betul kesiapan kita gitu sebenarnya. Dia mungkin tahu memang nggak ada, tapi ditodongnya untuk tahu kita ini siap betul atau enggak, tahu betul atau enggak gitu. Ya udah, saya tahu waktu selesai wawancara, karena tidak lancar, kayaknya gagal lagi dah. Ya benar gagal, berarti itu berapa? 1, 2, 3, 4. 3. Tiga, tiga, Iya, tiga. 3. Terus yang keempat, Mhm. karena udah berkali-kali gagal, dan maksudnya saya coba beasiswa lain juga dan berkali-kali gagal di beasiswa lain juga, jadi saya jadi kayak sudah bisa lebih me-manage kegagalan-kegagalan itu gitu. Oke. Gagal nggak apa-apa kita coba lagi, gagal nggak apa-apa kita coba lagi gitu. Rupanya waktu yang terakhir, eee, di interviewnya lancar, di momen terakhir interview dibilang kayak, eee "Kamu nanti kuliah baik-baik ya, balik ke Indonesia, eee, bangun astronomi seperti yang kamu mau," katanya kayak gitu. Itu positif Waduh, banget ada kan, peluang iya nih kan, ya. cuma lagi jangan jangan Oke. terlalu ini kan, jangan terlalu pede gitu kan. Mhm. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah selesai itu, nggak kan itu antara dari rentang interview sampai kemudian pengumuman tuh cukup lama ya, 1 bulanan mungkin ada gitu. Jadi ya kita kan udah berkegiatan yang lain-lain, kita kerja, Mhm. kita lupa gitu kan. Terus pas, buka pengumuman, ternyata lulus, gitu. Ya udah happy nih, gitu. Oke, sangat panjang ceritanya dan sangat Iya, menarik ya. Saya juga sebagai host hari ini sangat, bangga dengan Kak Aji karena, tadi awalnya itu hampir putus asa juga ya Kak, karena iya, betul. sempat berharap tapi karena ya udah coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya lulus. Dan part yang paling seneng dengarnya tuh ketika interviewer-nya itu tadi bilang, "Kamu kuliah baik-baik," ya itu Iya, jadi satu harapan lagi buat kita ya Kak. mhm, Dan, sangat apa ya, Nilam, sangat bahagia juga dengernya, sangat bangga lihat Kak Aji hari ini juga sampai menerima LPDP. Nah, bagaimana cara Kakak meyakinkan mereka tuh sampai interviewer-nya mau menerima Kakak dan meluluskan Kakak gitu? Apa yang, poin penting yang membuat mereka tuh yakin gitu untuk meluluskan Kakak jadi awardee LPDP gitu? mmm. Pertama yang saya sadari kan tadi ya, di awal, saya itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi sebulan atau mungkin 2 bulan sebelum interview kok pasca, Mhm. sebelum interview, saya itu latihan tiap hari, literally tiap Latihan hari wawancara? wawancara. Oke. Saya, buat 100 list pertanyaan. Jadi, kan abis nulis esai itu, kita udah oke, kita udah kayak udah done nih sama esainya Mhm. gitu kan. Tapi di kepala kita kadang-kadang kita mikir gini, "Kenapa harus kampus ini? Kenapa nggak kampus ini ya?" Gitu. Iya Jadi bener. saya tuh, tiap hari tuh mencari-cari pertanyaan yang saya sendiri nggak yakin gitu, "Kenapa iya ya? Kenapa gini ya?" Gitu. Karena kan takut aja jawabannya itu, ditanyain di interview dan kita kan juga harus yakin kenapa ini pilihan kita sebenarnya kan, esensinya gitu. Jadi tiap hari latihan wawancara, pertama pakai bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris gitu, karena nggak tahu ini, interviewer Wawancaranya, akan heeh. pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin saya bisa lebih, kenapa mungkin mungkin bisa lulus, ya tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Bener. saya yakin tuh karena artikulasi saya jauh lebih baik kayaknya daripada interview-interview sebelumnya gitu. Saya mengartikulasikan ide-ide saya, gagasan saya jauh lebih baik, dan karena penyampaiannya lebih baik, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan todongan-todongan itu gitu. Jadi ada satu interview, ibu-ibu dia tuh baik banget. Dia dia yang ngetes akademik, terkait dengan akademik. Jadi ada 3 interview itu biasanya. Interview pertama Mhm. tentang, psikologinya kita, gitu kan. Interview kedua tuh tentang akademik kita, kayak misalnya nanya gimana, kenapa kampus ini, kenapa harus S2 ke luar negeri dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu tentang LPDP-nya sendiri, maksudnya kenapa LPDP pilihnya gitu, Oke. kenapa harus, kenapa kamu balik nanti ngapain, gitu-gitulah. Nah, si ibu-ibu yang ngetes akademik ini, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dia bertanya gini, ini mengalir lah pokoknya interviewnya Mhm. mengalir terus tiba-tiba dia, "Kamu, baca buku nggak?" Gitu.
Nah, untungnya kan Kakak suka Kakak baca suka buku, baca buku, heeh. iya. Iya, Bu, saya baca buku. Nah, ini mungkin, pertanyaan todongan kali ya, apa rupanya buku yang terakhir kali kamu baca? Kalau kita ngomong, iya kita suka buku hanya untuk mengimpress seseorang gitu kan, terus kita baca buku terakhir 3 bulan yang lalu, terus kan dia kan aku bertanya-tanya gitu, atau Heeh. 3 atau 6 bulan yang lalu kan dia bertanya-tanya. Iya, Bu, baru aja semalam saya kelar baca buku gitu, Oke. tentang ini, jadi masih fresh banget tuh ingatan karena habis baca buku ini. Terus dia kayak yang, "Oh, oke," tidak ada pertanyaan susulan setelah itu, gitu. Itulah abis itu beliau juga yang di akhir ngomong, "Kamu studi baik-baik ya," gitu, "pulang ke Oh, Indonesia," bilang gitu. oke. Gitu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya jadi, pesannya hari ini adalah rajin-rajin baca buku. Iya. Takutnya ditanya interviewer LPDP. Iya bener, sama mungkin kayak, "Kamu sukanya apa?" "Jalan-jalan, Bu." "Jalan-jalan ke mana terakhir kali?" Iya, Gitu ya. jangan ngasal, Bu, Iya, takutnya jangan bener. ngasal. Karena nggak main-main ya, Kak. Tapi Kakak waktu kemarin itu wawancaranya pakai bahasa Indonesia ya? Oh, ada Yang terakhir? ada sekilas pakai bahasa Inggris, Hmm. bapak-bapak yang nanyain perihal psikologis, itu pakai bahasa Inggris, tapi sebentar doang. Dan Hmm. lagi-lagi kayaknya kayak cuma untuk tahu seberapa jauh kita bisa berbahasa Inggris. Oke, tapi interviewernya orang Indonesia? Orang Indonesia, Oh, orang dosen-dosen Indonesia, sih oke. biasanya. Nah, selama Kakak diwawancarai atau mungkin di esai Kakak itu, untuk meyakinkan mereka itu, ada nggak Kakak bahas terkait kepulangan Kakak di Indonesia itu mau ngapain? Mungkin ada bahas OIF juga nggak salah Mhm, satunya? Atau iya, gimana? saya tuh jadi di esai saya tuh banyak, mention OIF tuh gitu, Oke. karena saya kan kerjanya di OIF dulu Heeh. gitu kan, yang berbau dengan astronomi gitu. Jadi saya bilang, "Saya tahu nih sebenarnya potensi astronomi di Indonesia besar. Kita tuh di Khatulistiwa kita bisa lihat, langit utara, langit selatan gitu kan. Kita bisa mengamati matahari sepanjang Mmm, tahun dan lain-lain sebagainya lah gitu. Terus ada kebutuhan, terkait dengan astronomi Islam gitu untuk iya. ibadah umat-umat muslim karena umat muslimnya banyak di Indonesia dan lain-lain sebagainya lah saya bilang. Dan sebenarnya kalau dikasih data itu, banyak observatorium tuh gitu. Yang ada di Indonesia, nah kenapa nggak dimanfaatin gitu kan. Terus saya bilang, "Ya udah, saya tuh pingin nanti balik ke asal saya pingin, mau jadi dosen lah atau peneliti, mana nanti yang ada kesempatannya lah, mengembangkan astronomi. Jadi tetap di Sumatera Utara." Karena saya pernah baca salah seorang dan kemudian itu terinternalisasi ke saya ya gitu. Maksudnya kalau kita mau tentu ini enggak mungkin kalau kita bilang kita satu-satunya kontributor untuk negara kan enggak ya gitu. Iya, Tapi maksudnya, kalau mau buat satu negara itu jadi maju, itu nggak bisa tersentralisasi hanya di Pulau Jawa misalnya gitu. bener. Memang astronomi saat ini kan mungkin tersentralisasi di Jawa, tapi apa yang udah dibuat ITERA saat ini gitu kan, udah bangun, jurusan baru, ada observatoriumnya juga di Lampung. Itu kan upaya desentralisasi, astronomi dan itu sangat baik gitu. Jadi majunya itu serempak nih gitu, nggak cuma Di Jawa tersentralisasi. doang, iya. Heeh, jadi itu bisa membuat lebih cepat kemajuan itu gitu. Jadi kenapa enggak ambil posisi berkontribusi balik ke daerah gitu. Iya. Pemerintah Sumatera Utara harusnya lihat podcast kita ini ya, Kak. Karena, niat baik Kak Aji itu tadi sudah disampaikan bahwa, memang harus balik ke Indonesia dan fokusnya ke Sumatera Utara gitu ya, Kak. Sangat menarik. Nah, tadi juga ada sempat Kakak bahas soal komunikasi astronomi ke masyarakat mungkin di lingkungan Kakak. Itu saya penasaran apa kegiatan yang mungkin Kakak lakukan ke Mmm, anak-anak daerah-daerah gitu ya. masyarakat dekat Jadi, Kakak? di dekat rumah saya itu ada sekolah, Mhm. sama kayak taman baca gitu untuk anak-anak itu di-running sama salah satu guru. Jadi, yang buat takjub itu sebenarnya gurunya, terus sebenarnya guru Mmm, tersebut yang menghubungi saya karena tahu saya jurusan astronomi. iya. "Aji ada waktu nggak? Ini boleh dong isi, kegiatan untuk anak-anak lagi tertarik nih sama astronomi," gitu. Ya udah gitu. Dengan bekal seadanya gitu, dengan aplikasi Stellarium, Iya, saya juga bener. ada teleskop kecil gitu kan di Oh, rumah, saya oke. bawa teleskop, walaupun itu siang hari dan itu sangat tidak possible bagi teleskop itu untuk melihat matahari karena tidak ada filter Filter, mataharinya heeh. gitu, tapi it's okay tetap saya bawa aja teleskopnya. Setidaknya anak-anak tuh bisa ngelihat, "Oh ini teleskop," Iya, gitu. bener. Karena ngelihat awan juga nggak masalah gitu kan. Terus saya tuh cuma berbasis Stellarium aja, ngeliatin ini tuh bintang ini, Mhm. terus matahari kita ternyata bergerak loh gitu, terus mereka kayak, "Wah!" Wah, Anak SD iya. itu gitu. Itu Oke, sih. berarti, ke sekolah ya, Kak? Lebih Mhm. kayak, menimbulkan ketertarikan mereka soal astronomi ini. Sangat menarik ya.
Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya bisa menimbulkan pengetahuan baru untuk masyarakat-masyarakat kita. Kalau dari LPDP sendiri itu bagaimana proses pemberian beasiswanya gitu Kak untuk Mhm, peluang S3 berikutnya? Kalau Kakak kan tadi S2 tentu ada ya administrasi, skolastik, mhm. wawancara tadi. Kalau untuk S3 ada yang membedakan nggak di Diambil. beasiswanya Kak? Ada proposal research-nya. Oh, Jadi oke. dan mungkin pun nanti saya nggak tahu lah ya, tapi mungkin interviewnya juga akan banyak ngomongin soal risetnya dan apa apa hubungan riset ini sama Indonesia, gitu. Maksudnya kontribusinya sama Indonesia gitu. Kalau S2 kan dia lebih general karena nggak semua orang yang ambil S2 itu akan untuk keperluan riset gitu kan. Ada juga yang memang untuk keperluan bekerja gitu-gitu. Oke. Nah, untuk kalau di UMSU kan kita ada prodi ilmu falak nih S1, tentu adik-adik mau nyambung ke S2 gitu kan, Mm-mm. Kak. Kalau untuk beasiswa LPDP, apakah seperti yang banyak orang bilang ya, kalau di beasiswa S2 itu kita harus punya studi plan juga. Mm-mm. Kira-kira apa yang paling perlu dipersiapkan kalau untuk beasiswa LPDP nih, Kak? Apakah kita memang harus punya studi plan yang jelas atau memang kayaknya yang sering ditakuti masyarakat tuh mungkin adik-adik semuanya pernah merasakan yang kayaknya harus ada judul tesis deh ini duluan harus ada kita harus tahu tesisnya itu seperti apa gitu. Mungkin boleh Hmm. dijelaskan, Kak? Eh, iya, ketakutan itu tapi bisa hilang. Mm-mm, Jadi gini, misalnya gini, kita mau ambil, saya rasa jurusan lain juga gitu, mm-mm. astronomi nih. Astronomi kalau di Indonesia terbatas kan, tapi kalau di luar negeri, di setiap kota kayaknya juga, di setiap universitas tuh ada astronominya gitu kan. Nah, tapi dia punya apalagi kalau S2, S3 kan, dia punya spesifikasi-spesifikasinya gitu kan. Misalnya ada satu universitas gitu di Eropa, itu dia astronomi, jurusannya astronomi atau astrofisik. Biasa kalau di apa, astrofisik. Tapi kalau kita bedah tuh silabusnya, kita lihat, oh ini ternyata dia spesifikasi, maksudnya lebih spesialisnya di fisika mataharinya gitu. Nah, Oh, kalau kita kan misalnya ketika kita habis riset S1 kan sebenarnya kita punya gambaran kita senang di mananya gitu. Astronomi itu kan luas ya mm-mm. gitu. Kalau saya ini sukanya di kosmologi, di bagian bahas-bahas tentang alam semesta gitu kan. Nah, saya akan cari universitas-universitas yang memang spesialisasinya di situ juga Oke. gitu. Nah, jadi pun kita belum tahu in detail bagaimana akan riset kita di S2, tapi setidaknya kita tahu gambaran kita pingin yang seperti apa. Nah, dari situ kemudian bukan untuk persiapan beasiswanya ya, tapi lebih kepada persiapan kita memilih jurusan yang mana. Makanya nanti ketika kita buat essay, studi plan gitu ya, itu akan kita ceritakan kenapa memilih kampus ini, karena saya suka Oke. kosmologi. Nah, dan kampus ini tuh terbaik di sini gitu. Kenapa saya bilang terbaik? Ya karena ada Nobel Prize, pemenang Nobel Prize-nya itu di sini-sini di bidang ini gitu. Gitu. Dan itu kita tulis di esai kita ya, Kak? Di essay kita Oke. gitu. Nah, kalau bahas beasiswa ini agak panjang ya dan memang kayaknya harus dibahas panjang ini. Ini Kak, kalau misalnya kita itu S1-nya itu mungkin tidak linear dengan S2-nya, apakah Hmm. kemungkinan ada peluang untuk lulus di LPDP? Apakah dicek lagi esai kita tujuannya seperti apa? Dan harus linear atau bukan gitu, Kak? Hmm, hmm, hmm. Banyak yang saya tahu juga nggak linear. Salah satu Oh, paman saya mm-mm, S1-nya tuh teknik kimia, mm-mm. S2, S3-nya eh apa sih yang S2, S3-nya minyak sama gitu. minyak minyak apa sih ya, teknik minyak itu apa sih Minyak kok saya lupa. bukan sipil Siapa ya, ini ya, pembangunan ya. Kalau minyak apa ya, Kak? minyak apa ya, ya semacam semacam itulah ya, bahas tentang bagian dalam Bumi ya. bumi, enggak, meteorologi kan di atas ya. Ya Iya, pokoknya minyak-minyak yang gitu, tapi dari teknik kimia dia ke sana gitu. Sebenarnya nggak shifting banget jauh dia. pertambangan bukan ya? Bukan. Oke. Tapi lebih kepada lebih menjurus sih mungkin ya Mm-mm. kan. Tapi ada juga yang S1-nya teman saya nih mau apply dianya di Oh, beasiswa juga. S1-nya astronomi kayak saya, tapi beliau bekerja sebagai digital marketer. Terus sekarang S2-nya mau di marketing gitu. oke. Jadi sangat-sangat bisa dan sangat banyak yang lulus. Asalkan tadi dia bisa membawa cerita itu kenapa kemudian dia kemudian mau S2-nya digital marketing gitu. Kamu kan S1-nya astronomi gitu. Artinya kan dia harus punya experience dulu tuh gitu. Benar-benar. Jadi makanya saya tuh kalau teman-teman saya nanya gitu kan, teman-teman dekat saya nanya, apa dulu yang perlu dipersiapin?
ketika mau S2, mau apply S2. Tahu dulu why-nya kenapa. Kenapa ya? Saya tuh kayaknya pernah ada orang yang bilang sama saya, kenapa harus S2 gitu. Oke. Ya karena kurang ilmu, butuh ilmu nih misalnya. Ilmu itu kan jalannya banyak, bisa kamu ikut tadi course online seperti yang saran dosen saya gitu, tapi kenapa harus S2 gitu. Karena ada memang beberapa yang kita butuh ilmu nih untuk dunia kerja kita, tapi cukup ternyata hanya dengan ambil course online gitu, ternyata gitu. Ternyata nggak butuh seribet harus ikut S2 gitu kan. Nah, jadi harus tahu betul-betul dulu why-nya kenapa, terus setelah tahu why-nya, eee, kita tahu pasti ada gap kan antara kita yang sekarang di sini posisinya dan kita nanti yang mau dapetin beasiswa kan ada gap. Nah, itu yang diisi experience sedikit 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 sedikit. Nah, sehingga itu experience itu membantu kita ketika menulis esai nanti, menulis CV-nya dan lain-lain sebagainya. Kemudian jadi lebih tersusun dengan rapi, dengan kelihatan bahwa kita memang sudah sangat prepare dan sangat yakin kalau kita memang mau S2 gitu. Oke, berarti intinya boleh non-linear ya, Kak? Oh iya, Iya. pertanyaan Bo- itu. Ya, maksudnya ya nggak apa-apa. Berarti intinya kita tetap nggak apa-apa kalau nggak linear. Yang penting kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa. Karena yang paling dinilai itu tujuan kita ngambil beasiswanya apa dan setelah itu mau jadi Mau jadi apa apa, benar. gitu ya, Kak. Sangat menarik ya buat teman-teman mau coba LPDP nanti boleh kontak ke Aji aja atau boleh diskusi lagi ya. Apalagi terkhusus teman-teman mahasiswa ilmu falak sangat besar peluangnya ya, Kak. Selain di Australia, Kakak ada nggak pilih negara lain? Ada pilih Italia, Belanda, ya itu aja. Oh, oke. Berarti kenapa bisa dulu lulus di Australia ini? Gimana, Kak, ceritanya? Jadi di awal tuh saya lupa di eh, apply yang keberapa, kayaknya kedua. Mm-mm. Itu saya apply untuk ke ENU. Ya persis Hmm, kayak ENU. Terus habis itu saya kan gagal. Terus apply berikutnya kan ke dalam negeri. Terus apply berikutnya saya ganti lagi pilihannya gitu ke Italia gitu. Karena pada saat itu memang kosmologi di Italia itu sangat bagus sekali mata kuliahnya. Ternyata belum rezekinya lulus. Dan di Belanda pun saya juga belum rezeki lulus. Jadi saya minta pergantian kampus. Jadi dia sama LPDP itu boleh minta pergantian kampus oke. gitu. Jadi selama alasannya jelas gitu. Bukan sekedar kayak pingin ganti aja lah gitu. Karena kan LPDP itu udah budgeting gitu dari awal gitu. Mm-mm. Sekian orang yang lulus nih jadi wardinya gitu. Mereka di sini di sini di sini gitu kan. Oh biayanya Biayanya segini 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 kok tiba-tiba kita pindah negara atau pindah kampus sesuka-suka kita, beda lagi. itu kan akan ngubah lagi kalau lebih mahal agak susah gitu kan. Iya, Well, benar. oke lah gitu kan. Nah, kebetulan karena saya nggak lulus, ya saya kasih tahu alasannya saya nggak lulus, ini nih buktinya gitu. Terus Oh, nih saya lulus nih di 2 kampus gitu. Jadi gara-gara nggak lulus tuh Kakak langsung ngambil plan B-nya, ya coba daftar di ENU lagi, oke. sama coba ada daftar di Inggris lah gitu kan. Mm-mm. Terus lulus nih gitu kan. Ada beberapa LOE lah dapatnya gitu. Tapi saya pilihnya ENU nggak yang di Inggris gitu. Oke. Karena alasan ini gitu. Terus karena mungkin alasannya jelas gitu kan, ya udah di approve sama LPDP makanya jadi bisa pindah ke Berarti ENU. alurnya kita apply LPDP-nya dulu, beasiswanya setelah dapat, baru kita ke kampusnya, setelah dapat LOE baru bisa kuliah gitu ya, Kak? Bisa 2 jalur sebenarnya kalau Heeh. LPDP. Ini yang setahu Oke. saya yang Mm-mm. sekarang nggak tahu mungkin ada perubahan tapi kayaknya sama sih harusnya kalau yang ini. Mm-mm. Kita bisa daftar lewat jalur non LOE itu Mm-mm. kayak saya, kita Oke. bagi misalnya belum apply kampusnya gitu kan. Jadi kita list nanti di apa namanya di website pendaftarannya 3 kampus. Oke. Jurusannya bahkan bisa beda-beda sih Hmm. menurut setahu saya. Tapi ya jangan sampai jalur beda banget, maksudnya Mm-mm. jadi pertanyaan sama orang LPDP-nya. Terus bisa lewat jalur LOE. Oh, Nah, bedanya kalau kita non LOE, kita akan kalau LOE udah punya LOE, kita akan skip tes skolastik oh yang tes gitu. CPNS Karena gitu. dari kampusnya udah tes skolastiknya gitu ya, Kak? Jadi ibaratnya tes skolastik itu bukan cuma untuk melihat kemampuan Kemampuan. kita bisa nggak sih gitu, mampu nggak sih untuk kuliah benar Hmm. gitu. Jadi kan kalau udah diterima di kampus, artinya kampus itu sudah tahu cocok Iya, memang gitu. Jadi benar-benar. ngapain lagi dia tes skolastik di LPDP. Oke. Berarti kalau non LOE harus tes skolastik dulu gitu. Oke.
Kak Aji, kalau bicara rencana nih ke depan, mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit nih rencananya ke depan tuh seperti apa mungkin After setelah S2. kuliah S2 ini, atau mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat ingin kakak lakukan gitu dalam dunia akademik gitu. Mungkin boleh Mhm. diceritakan dikit kak. Iya sangat pingin ya. Tentunya balik ke Indonesia. Mm-mm. Memang karena apa namanya kewajiban Ya. dari beasiswa, tapi memang keinginan hati juga ingin balik ke Indonesia, balik ke Medan juga, dan pingin mengembangkan mana yang datang pertama lah, kemudian kesempatannya, apakah menjadi dosen atau kalau jadi peneliti gitu kan, dan ingin fokus di kosmologi. Sama sebenarnya pingin pingin mengembangkan, bukan pingin mengembangkan, pingin mendevelop program matahari di Medan ini gitu. Bagaimana caranya? Apakah itu kemudian jadinya kayak pengamatan matahari untuk publik, atau kemudian sebenarnya pinginnya sih ngumpulin data matahari ya gitu. Hmm. Terus kemudian jadi diolah, jadi dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, tadi kan ngambil data matahari ya kak. Itu maksudnya gimana kak untuk data mataharinya? Mau buat apa gitu? Jadi kan kita bisa ngamatin matahari setahun tuh. Terus Mm-mm. misalnya salah satunya nih diukur nih, bukan diukur, dihitung jumlah sunspotnya berapa gitu kan. Terus kita bisa buat grafik tuh, nanti jumlah sunspotnya naik. Oh, Oh, kalau naik berarti kan jumlah sunspotnya lagi banyak tuh, berarti aktivitas mataharinya cukup tinggi gitu. Walaupun udah ada oke. eh, lembaga yang jauh lebih bagus untuk apa namanya, membangun itu, membuat itu, tapi kayaknya juga sangat bagus kalau kita coba buat juga gitu. Oke. Dan itu maksudnya kalau pengaruhnya atau apa yang bisa kita kasih ke masyarakat soal itu tuh gimana Kak? Tadi kan Hmm. kita bahas juga Kakak juga bilang ada yang mau dibuat tuh ke masyarakat gitu kan. Itu tuh apa manfaatnya gitu? Berarti itu program yang lain lagi sih selain dari yang Oh, oke. yang tadi ya kan. Jadi kita misalnya kasih course singkat gitu kan, misalnya Hmm, 2 hari gitu kan. Siapa yang mau belajar tentang matahari? Jadi ya kasih background hmm, tentang matahari itu apa, kenapa kita meneliti matahari. Jadi dia tahu pekerjaan astronom itu yang dianggap tidak penting ini gitu kan. iya. Maksudnya ngapain ngeliatin matahari, ngeliatin bintang gitu. Jadi kita tahu esensinya. Oh, jadi bisa ngukur ininya jumlah sunspot itu berpengaruh terhadap aktivitas matahari. Aktivitas matahari itu ternyata akan ngaruh nanti ke satelit kita yang ada di sana gitu-gitu. Jadi mereka dapat sense of ini kita gitu, kerjaan kita gitu. Oke. Nah, em, gimana perasaan kakak nih? Kita kan udah bahas LPDP juga tadi setelah kakak diterima, dan tadi juga ada kakak bahas belum ada nih perempuan yang di keluarga kakak tuh kuliahnya di luar negeri. Apa Mhm. respon keluarga tentang keberhasilan atau kelulusan kakak di beasiswa kali ini dan kuliahnya tuh jauh gitu di Australia Mhm, gitu? mhm. Sebenarnya kakak nggak tahu sampai kakak Mm-mm. balik kemarin tuh baru tahu bagaimana respon keluarga gitu. Karena dari kakak lulus ya kemudian ada kejadian besar lah Ya. di keluarga, terus kakak pergi gitu kan. Jadi kakak tidak terlalu banyak berinteraksi sama saudara pada saat itu gitu kan, membahas tentang kelulusan ini gitu. Jadi pas kakak balik, setiap kakak bertemu dengan saudara kakak, ini anaknya si yang apa ini yang kuliah ke Australia itu gitu kan. Iya gitu, setiap itu gitu kan. Terus kakak jadi Mm-mm. tahu ternyata nggak cuma keluarga inti aja yang tahu, tapi ternyata keluarga besar jadi Iya tahu benar. gitu. Jadi itu, dan nggak tahu ini bisa Mm-mm. dibilang atau nggak, tapi kakak kan hidup sebagai di keluarga India gitu ya. Mm-mm. Jadi ada stereotip lah gitu kalau perempuan ya tidak punya, bukan tidak punya, mungkin begitulah cara pandang orang tua pada zaman-zaman itu. Mm-mm. Jadi sangat diwajarkan lah gitu bahwa perempuan fungsinya apa, laki-laki Iya, fungsinya apa gitu. Itu sangat wajar lah karena kan memang pada saat itu akses informasi dan lain benar-benar. sebagainya minim gitu kan. Dan apalagi eh, pengembangan perspektif itu kan pada saat itu juga sangat terbatas gitu terkait dengan apa yang perempuan bisa dan capable untuk lakukan gitu kan. Jadi ketika ada perempuan eh, di keluarga kami yang bisa kemudian kuliah gitu kan, itu kan memecah apa tuh Stereotip. stereotip Iya itu benar. seminimal-minimalnya di keluarga gitu.
Jadi sekarang kalau dulu mama Kakak bahkan mama Kakak ya, Iya. itu juga kayak dan keluarga maksudnya bilang gini, dari dulu mereka tahu dari Kakak SMA gitu, Kakak tuh pengen kuliah astronomi, "Kenapa astronomi perempuan? Kuliah aja pendidikan fisika," gitu, "pendidikan apa gitu, nanti jadi guru," gitu. Mhm, bener bener. Jadi pekerjaan paling safe di keluarga Kakak sebagai seorang perempuan adalah guru Guru. kalau mau bekerja gitu, paling Oke. safe gitu. Kalau nanti dia udah berkeluarga, dia bisa tetap urus Bener bener. anaknya, jadi sangat fleksibel jadi guru gitu kan. Cuma Kakak kok terbatas banget gitu, sedangkan Kakak pengen jadi peneliti gitu kan. Nah, ketika ternyata Kakak berhasil memecah itu dengan segala ya dialog yang sudah dilakukan lah, ya kemudian jadinya sekarang mama Kakak jadi lebih, apa ya, lebih kayak, "Ya udah, coba aja lagi S3 apa Oke, semua," bener bener. gitu. Jadi ya ternyata pandangan tuh jadi terbuka gitu. Iya sih. Sebenarnya bukan cuman di keluarga India aja mungkin ya, Kak, tapi setiap keluarga tuh Mhm. sangat-sangat kayak mungkin ya karena ada maksud melindungi perempuan juga, Betul mungkin betul, seperti itu benar karena benar. takut, jauh dari rumah dan segala macam dengan kemampuan kita gitu kan, Mhm, Kak. Tapi bukan berarti kita membatasi hal-hal yang seperti itu. mhm. Bahkan sangat disayangkan juga kalau perempuan jadi guru ya kita tahu guru di Indonesia ini seperti apa juga Iya, gitu kan, Kak. Eee, kalau bisa ya dihargain lah guru-guru juga gitu kan, mhm. Kak. Tapi, ini juga termasuk apa ya, Kak Aji termasuk sosok yang mengangkat nilai-nilai perempuan juga. Jadi kita semakin yakin bahwa bukan cuma laki-laki aja yang bisa bermimpi jauh-jauh ke luar negeri juga, kita juga bisa perempuan. Mhm, Jadi jangan takut gitu ya Kak Aji untuk betul. bermimpi gitu. Nah, sejauh ini kalau dari yang Kakak rasakan juga selama berkuliah di luar negeri, kalau di luar negeri itu sendiri ada nggak Kak stereotip seperti itu terkait dengan perempuan, nilai-nilainya? Kalau di sana itu gimana Kak? Nggak ada ya, sejauh yang ini Mhm, nggak ada ya. Karena contohnya nih di kelas, di salah satu kelas tuh iya. jumlah perempuan sama laki-lakinya seimbang Oke. gitu. Jadi, ya cukup amazed ya, oh ternyata kan maksudnya ini jurusan sains Mhm, ya bener gitu, bener. jarang mungkin orang-orang menganggap jarang perempuan ada di jurusan sains gitu, tapi toh buktinya di kelas tidak seperti itu gitu kan, Iya, rasio perempuan laki-lakinya hampir berimbang gitu. Jadi ya tidak masalah gitu. oke. Itu tadi ya mungkin, kalau di sana tuh lebih kayak, ya udah gitu, perempuan atau laki-laki boleh ngambil apa aja gitu ya, Betul, Kak. heeh. Bahkan astronomi, ya udah gitu. Kayaknya kalau perempuan mungkin takut apa sih yang buat perempuan-perempuan takut untuk mengambil astronomi kira-kira kalau dari tanggapan Kakak gimana? Sejauh yang Kakak jalanin astronomi di S1, S2 gitu, kira-kira, perempuan itu ketakutannya untuk mengambil ilmu atau jurusan-jurusan yang memang sedikit diambil dari perempuan itu gimana menurut Kakak? Nah, jujur sebenarnya saya nggak tahu, karena di salah satu contohnya dulu waktu saya S1 di ITB kan, Mhm, itu dosen saya banyak yang perempuan gitu, malah dosen pembimbing saya itu perempuan gitu kan. Berkeluarga kan beliau? Iya berkeluarga. berkeluarga gitu kan. Jadi nggak tahu, saya sejujurnya nggak tahu, tapi mungkin kalau saya pikir-pikir ya mungkin, eee, ada, stigma gitu, mungkin yang lebih pintar tuh laki-laki kan ya. Jadi sains itu mungkin sulit, berat Iya, gitu bener. kan, dan yang lebih mampu untuk menguasai itu sepertinya laki-laki gitu. Padahal ya kayaknya enggak juga gitu kan, Iya, perempuan juga bisa-bisa aja. bisa-bisa aja sama kan sama-sama makan nasi kita gitu kan. Selama kita makan makanan yang bergizi ya otak kita kan juga berkembang jadi lebih baik gitu, kita juga kemampuan berpikirnya jadi lebih baik gitu. Jadi kayaknya harusnya tidak ada ya. Sama mungkin, eee, yang saya sering lihat ya kalau, ibu-ibu yang udah S3 gitu kan, Mhm, bekerja di dunia akademis atau riset gitu kan. Apa namanya, yang kemudian jadi concern-nya orang-orang itu, kebiasaan untuk, me-manage keluarganya, anaknya, belum lagi studinya bener bener. dia gitu kan. Dan dan mungkin ada anggapan kalau laki-laki tidak ada kewajiban untuk mengurus rumah tangga, nggak ada kewajiban untuk mengurus anak gitu kan. Dia hanya cari nafkah dan dia hanya bisa studi gitu kan. Nah, itu tuh mungkin yang jadi
pertimbangan perempuan kali ya, kalau misalnya Benar. di sini di astronomi kemudian memang mau menekuni bidang ini kan berarti di risetnya gitu kan, itu gimana ya kelanjutannya gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir, perempuan tuh lebih hebat ya Kak, ngurus anak, suami, Iya, keluarga. betul, dan dia masih bisa me-manage itu. Iya bener, Bukan cuma me-manage waktunya tapi emosinya juga di-manage bener, kan. bener, iya Kak. Maaf ya laki-laki. Oke, mungkin kita masuk ke bagian akhir nih Kak. Mungkin Kakak ada pesan untuk sahabat OIF yang yang mungkin mau melanjutkan studi atau tepatnya ke astronomi, mungkin ada hal-hal yang mau Kakak sampaikan atau motivasi lah untuk penonton-penonton kita pada Hmm. saat ini. Kalau menurut saya kalau misalnya mau studi itu memang harus berawal dari why-nya, alasannya kenapa harus benar-benar itu dulu, bukan yang ujuk-ujuk langsung ke cari beasiswanya, apply lah gitu kan. Mhm, Karena nanti ya mungkin bisa-bisa aja sih, cuma maksudnya saya rasa memang harus berlandaskan yang lebih, apa ya, lebih dasar lagi gitu, kenapa mau S2 gitu kan. Terus kalau kita udah tahu jelas alasannya kenapa mau S2, kemudian jalan yang kita pilih gitu kan, dan lain-lain sebagainya, dalam nanti seleksi dan lain sebagainya itu jadi jauh lebih mudah gitu. Itu sih, sama jangan pantang menyerah itu pasti. Maksudnya ini gampang untuk diomongin ya, jangan bener, pantang bener, menyerah, bener. tapi nanti ketika itu dijalanin akan sangat susah. Karena kalau kita S1 kan kita masih sama teman-teman kita. Kalau kita berjuang skripsi, kita masih sama teman-teman kita. Maksudnya masih ada orang-orang di sebelah kita di jalan yang sama berjuang tuh hal yang sama gitu, lulus S1 gitu. Tapi kalau S2 itu kan udah pilihan, kita mau S2. Nggak semua orang ngambil pilihan tuh Bener-bener. S2 gitu kan. Jadi saya tuh selalu bilang sama diri saya sebenarnya waktu nggak lulus-lulus itu kan nggak apa-apa. Ini jalannya memang sepi. Bahkan mungkin di jalan ini cuma ada Aji sendiri gitu Bener. kan. Jadi nggak bisa di-compare sama orang lain yang tiba-tiba udah larinya cepet banget gitu, karena memang jalannya beda dan kapasitas dan start awal kita juga beda-beda gitu. Jadi, jangan menyerah itu memang sangat-sangat ini sih. Dan kenapa kita nggak menyerah, karena kita tadi tahu tahu why kita. Kalau kita tahu why Bener. kita tahu apa yang kita tuju kan goal akhirnya. Tapi kalau tadi kita nggak berangkatnya dari why, tapi misalnya dari lagi hype aja LPDP sekarang Iya, ini kan lagi hype banget kan ya. bener-bener. Lagi dari hype-nya aja kayaknya keren deh posting di Instagram orang jalan-jalan di luar negeri tapi sambil studi itu kan kayaknya keren. Nah, kalau cuma Mhm. terdorong karena hype dan keinginan seperti orang-orang, kemudian ketika nanti rintangannya sulit, itu jadi akan susah gitu dan perjalanan menuju S2 itu ada banyak banget yang one shot, tapi yang perlu diketahui adalah dia harus naik tangganya satu. Jadi memang harus bersabar pelan-pelan gitu. Oke, itu tadi pesan dari Kak Aji. Mungkin itu untuk saya juga ya, untuk kita bersama yang pengen berkarir atau belajar bukan hanya di luar negeri juga ya Kak, tapi di dalam negeri juga di mana aja kita jangan pernah compare sama orang lain karena lebih baik tuh compare sama diri sendiri Di gitu masa ya lalu, Kak. Iya betul benar. benar. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Kak Aji, terima kasih atas waktunya sudah memberikan tips. Terus tadi juga sudah cerita pengalaman Kak Aji terkait kuliah di Australia, terus juga kerja di OIF juga dan lainnya yang nanti bisa ditonton juga sampai akhir video ini. Mungkin itu aja Sobat OIF, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau begitu kita tutup aja podcast kita pada hari ini.